Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gratis, Pak, Bu. Selamat sore, Ibu. Warahmatullahi Senang sekali bisa wabarakatuh. bertemu kembali dengan Bapak Ibu Waalaikumsalam semua warahmatullahi pada sore wabarakatuh. hari ini. Semoga semuanya sehat. Mungkin masih dalam suasana liburan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, apalagi dalam hal mempersiapkan diri untuk mengikuti nanti uji kompetensi yang akan datang pada bulan Juni mendatang. Kali ini ada merupakan pertemuan yang ketiga ya Bapak Ibu dari yang kita rencanakan bakal kita lakukan pada 5 kali pertemuan. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengulas tentang hasil pretest Bapak Ibu yang sudah kami berikan linknya tadi malam. Dan pada siang hari ini kami sudah mendapatkan respon yang sangat positif. Terima kasih semuanya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk hal itu. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Dalam hal ini nanti mungkin saya akan menyampaikan dulu secara garis besar substansi dari esensi masalah yang sudah Bapak Ibu jawab di lembar jawaban pretest yang tadi malam. Nah, saya ingin pertama sekali menyampaikan dulu statistik peserta kita ya pada hari ini. Sampai hari ini itu yang mendaftar sekitar lebih dari 113 sebenarnya, tetapi yang masuk lembar untuk pretest itu total pesertanya 113 jawaban ya, lembar jawaban. Nah, dari golongannya ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu dari 3B 3C itu 87,9% itu jawabannya benar. Jadi pintar-pintar nih golongan 3B ke 3C dari guru pertama ke guru muda. Kemudian dari golongan 3D ke 4A yaitu dari guru muda ke guru madya itu tingkat kebenarannya 87,0%. Ada 23 orang, ya. Nah, ini 85 orang yang benar. 87,9%. Nah, golongan 4C ke 4D ini kebetulan pesertanya hanya 5 orang. Nah, ini kebenarannya juga 78%, ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari indikator lulus uji kompetensi, ini artinya semua Bapak Ibu yang ada di sini berdasarkan hasil pretestnya, ini lulus semua. Kenapa? Karena memang untuk uji kompetensi itu minimal tingkat kelulusan itu 70% yang benar. Jadi kalau melihat ini sudah di atas minimal. Atau kalau dulu kita ada kriteria ketuntasan minimal siswa, Bapak Ibu sudah melebihi di atas itu ya. Nah, ini saya pembuka dulu supaya Bapak Ibu semangat bahwa Bapak Ibu semuanya yang hadir pada sore hari ini, yang sudah memberi jawaban, itu semuanya pintar-pintar, sudah bisa menjawab dengan baik, dan sudah lulus semua kalau dari hasil pretestnya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini rincian yang lebih spesifik ya, lebih spesifik. Per soal. Tapi ini nggak usah kita bahas karena ini kan sangat kuantitas ya, kuantitatif. Tapi nanti kami akan bagikan juga sehingga Bapak Ibu bisa melihat persentase soal mana yang sulit sehingga mendapatkan jawaban yang agak sedikit salah ya atau kurang tepat.
Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali. Baik, ini sebagai gambaran. Nah, saya akan memulai pembahasan saya yang bersifat teoritis, ya. Artinya kita juga menjawab soal-soal itu harus punya landasan berpikir. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika menemukan soal yang berbeda dari yang kita peroleh waktu pretest, Bapak Ibu tetap bisa menjawab dengan baik dan benar. Baik, saya akan mulai pembahasan yang sifatnya teoritis untuk membekali Bapak Ibu semua. Nah, kita akan coba untuk menganalisis dan membahas tentang materi UKKJ. Tipe soalnya adalah studi kasus dan SGT dalam kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kenapa kita fokuskan kedua ini? Karena yang sifatnya teknis kemarin dengan 4 kompetensi itu sudah kita tuntaskan. Bahkan kita sudah analisis soal-soal pretest yang Bapak Ibu sudah masukkan. Nah, jadi kita coba masuk ke manajerial dan sosiokultural. Baik, saya akan mulai. Nah, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu ya. Jadi materi uji kompetensi itu secara keseluruhannya ada 3, yaitu teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, sekarang kita masuk yang manajerial. Nah, ini. Jadi manajerial itu ya Bapak Ibu, itu bobot penilaiannya memang 15%, tetapi juga mempengaruhi kalau seandainya nilai Bapak Ibu rendah di sini. Dan manajerial itu ada 8 indikator. Jadi soal-soalnya itu nanti akan bermuatan kepada 8 aspek ini. Ya. Kemudian sosiokultural itu juga ada 8 indikator dengan bobot penilaian juga 15%, ya. Sehingga Bapak Ibu juga harus benar-benar memahami konsep-konsep yang ada di dalam kompetensi sosiokultural. Nah, ini kita coba untuk manajerial. Apa sebenarnya yang dibutuhkan dari seorang guru dengan muatan kompetensi manajerial? Yaitu keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola kelas dan organisasi sekolah secara efektif. Ini indikatornya. Nah, sosiokultural yaitu kemampuan berinteraksi secara efektif dengan berbagai kelompok sosial, budaya, dan latar belakang siswa, serta masyarakat di tempat sekolah Bapak Ibu berada, ya. Jadi memang yang dibutuhkan kalau untuk sosiokultural itu penekanan kepada interaksi, hubungan baik kita ke lingkungan sosial, budaya, dan siswa. Nah, ini saya mengingatkan kembali soal SGT, itu tujuannya adalah untuk mengukur reaksi dan keputusan seseorang dalam situasi-situasi tertentu. Nanti akan lebih jelas saya buat perbedaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa lebih dilihat ya secara teoritis. Nah, ini perbandingan antara soal SGT dengan studi kasus. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati nanti ketika menjawab soal-soal yang bermuatan tipe SGT dan studi kasus. Kalau studi kasus memang itu untuk guru yang 3D mau ke 4A, guru madya ya, guru muda mau ke guru madya. Tetapi tetap juga kita harus memiliki kemampuan untuk membedakannya. Jadi kalau SGT itu yang terutama dilihat adalah skenario realistisnya. Ya, terkait dengan pekerjaan dan meminta responden itu maksudnya kita ya sebagai yang menjawab pertanyaan soal itu, memilih tindakan yang paling efektif atau kurang efektif. Hanya 2 itu aja opsinya, efektif dan tidak efektif. Berbeda dengan studi kasus. Studi kasus itu lebih menekankan kepada analisis yang mendalam. Ya.
Kemudian identifikasi masalah, pengembangan solusi, dan justifikasi tindakan. Artinya dengan studi kasus itu kita harus memilih jawaban yang memang benar-benar memerlukan analisis yang mendalam. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian fokus utamanya. Kalau SGT itu Bapak Ibu diharapkan mengambil keputusan yang sifatnya praktis. Pemecahan masalah sehari-hari, dan kesesuaian perilaku kita dalam konteks profesional. Maksudnya konteks kita sebagai seorang guru. Namun untuk yang studi kasus, itu diharapkan kemampuan berpikir atau menganalisis yang sifatnya komprehensif, Bapak Ibu. Berpikir kritis, pemecahan masalahnya juga kompleks, dan aplikasi teori ke praktek. Jadi ada di sana strategi-strategi berpikir yang lebih mendalam. Nah, apa landasan teorinya? Kalau di SGT itu adalah teori belajar, sosial, dan teori peran. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini pastinya sudah S1 ya, S1 di bidang pendidikan. Kalaupun misalnya memperoleh ilmu pengetahuan dari yang lain, pasti Bapak Ibu sudah memiliki landasan berpikir tentang materi-materi pembelajaran yang terkait dengan teori-teori belajar. Nah, berbeda dengan studi kasus, di sana yang diutamakan teorinya itu adalah teori problem-based learning. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan ya waktu mengajar. Kemudian teori konstruktivisme. Ini artinya teori-teori yang melakukan kemampuan berpikir yang lebih dalam, lebih kritis, lebih visioner. Nah, itu yang membedakannya ya Bapak Ibu, soal SGT dengan soal studi kasus. Jadi nanti di dalam soal itu hati-hati sekali dalam memilih, terutama untuk yang golongan ke-4A. Kalau yang 3B ke 3C, itu tipe soalnya hanya SGT. Nah, ini saya mencoba untuk mengklasifikasikan lagi secara lebih spesifik ya, supaya menjadi pedoman bagi Bapak Ibu. Dan nanti mungkin bisa dipelajari yang lebih serius, karena ini memang soal-soal ini memang nanti mengacu kepada hal-hal ini. Jadi tim penyusun soal di kementerian itu memang umumnya pakar-pakar ya Bapak Ibu ya, pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar ilmu pedagogi yang memang sangat menekankan aspek-aspek teoritis. Jadi soal-soalnya itu nanti semua bermuatan yang teori-teori seperti itu. Memang kadang-kala kita berpikir untuk apa ya, kok saya udah mengajar sekian puluh tahun, kok diuji lagi secara teoritis. Tapi memang seperti itulah ya Bapak Ibu tuntutan profesi kita ya, harus selalu tetap mengupdate ilmu kita. Dan Bapak Ibu, saya harapkan sekali untuk bisa lebih memahami aspek-aspek ini. Saya sengaja menyampaikan hal-hal yang sifatnya teoritis, karena memang soal-soal yang Bapak Ibu akan hadapi itu nanti banyak sekali muatannya seperti itu. Baik, kita akan mulai ya mengulasnya. Ini untuk guru yang pertama, 3B ke 3C. Jadi yang dinilai itu adalah kemampuan awal mengidentifikasi masalah pembelajaran. Langkah-langkah solusi awal yang relevan dengan teori belajar. Jadi soal-soalnya itu Bapak Ibu harus selalu ingat bagaimana langkah-langkah solusi awal. Jadi kemungkinan nanti ada juga jawaban yang sifatnya sangat kompleks. Itu jangan Bapak Ibu pilih. Ya, karena memang untuk seorang guru pertama ke guru muda itu yang diharapkan adalah memang langkah-langkah praktis. Makanya tipe soalnya juga hanya SGT, bukan studi kasus. Nah, kalau kita lihat taksonomi Bloom, ini kan kemampuan berpikir ya, itu hanya sebatas C2, memahami masalah, C3, menerapkan. Nah, kalaupun ada sampai level C4, yaitu menganalisis informasi kasus secara terbatas. Ya, Pak Ibu, ini tujuannya. Oke, ini yang sifatnya, maaf ya.
Ini tujuan-tujuan spesifiknya ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk guru muda, ya, guru muda ini lebih kepada situasi pembelajaran dan interaksi yang lebih kompleks. Jadi memilih kemampuan, mengukur kemampuan strategi respon yang efektif dan lebih mendalam. Jadi kalau di level taksonomi belum, guru muda itu sudah menerapkan beragam strategi. Kemudian dia juga menganalisis faktor-faktor situasional gitu. Nah, kemudian di sini yang paling diutamakan tujuan spesifiknya adalah pengembangan alternatif solusi. Jadi ada yang alternatif solusi yang Bapak Ibu harus kemukakan melalui jawaban-jawaban itu. Jadi dia menganalisis masalah secara mendalam, kemudian sudah di level C5 juga, mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Jadi tidak lagi di C2, ya. C3 ada, tetapi sudah implementatif, menerapkan beragam strategi. Nah, kemudian untuk guru madya, ya, guru madya ini yang mau tes ke golongan 4A. Nah, ini sudah mulai agak berat. Jadi tujuan spesifiknya adalah menilai kemampuan mengevaluasi berbagai pendekatan dalam situasi yang ambigu atau dilematis. Nah, di sini yang banyak sekali ya Bapak Ibu, soal-soal itu nanti terkesan 4 jawabannya itu semua benar. Sehingga Bapak Ibu mengalami situasi yang dilematis, yang mana yang harus saya jawab ya yang paling benar. Disinilah dituntut semacam kebijaksanaan atau wisdom dalam mengambil keputusan. Nah, jadi di situ memang Bapak Ibu harus hati-hati, ya. Nah, level taksonomi belumnya menganalisis nuansa situasi dan mengevaluasi efektivitas dari berbagai pendekatan yang diberikan. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini juga yang membedakannya dari guru muda ke guru madya, tujuan spesifiknya adalah menganalisis kasus-kasus. Jadi ini penerapannya ke sini gitu ya Bapak Ibu ya, jangan bingung ya. Tujuannya ini, nah dari sini itu uraian yang lebih spesifiknya ini, lebih mendalamnya ini. Gitu. Nah, jadi menganalisis kasus-kasus kompleks terkait dengan kebijakan sekolah. Jadi nanti soalnya itu sudah banyak yang terkait dengan pengembangan kurikulum, pembinaan rekan sejawat, bahkan merancang strategi intervensi yang inovatif dan berkelanjutan. Jadi memang untuk seorang guru madya ini memang sudah diharapkan kemampuan berpikir yang bersifat komprehensif, berpikir strategis. Nah, kemudian guru utama. Guru utama itu tujuan spesifiknya adalah menilai kemampuan memberikan pertimbangan strategis, memimpin perubahan, dan memberikan saran kebijakan berdasarkan analisis situasi yang sangat kompleks dan berdampak luas. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu nanti alternatif jawaban-jawaban itu pilihlah dia jawaban yang memang bermuatan visioner, bermuatan kebijakan yang akan diterapkan di masa depan. Nah, kemudian spesifiknya bagaimana atau implementasinya bagaimana? Nah, di sini harus mampu kita menganalisis secara kritis isu-isu strategis dalam pendidikan konteks skala luas. Jadi Bapak Ibu nanti yang golongan 4C ke 4D itu harus mempersiapkan diri juga melihat isu-isu yang aktual saat ini apa. Jadi jangan terpaku dengan materi-materi pembelajaran yang hanya kita geluti sehari-hari. Kenapa? Karena memang seorang guru utama itu dituntut kemampuannya berpikir yang visioner, berpikir yang dapat mengembangkan model-model inovasi pendidikan dan dapat direplikasi. Jadi Bapak Ibu adalah pencipta sebuah gagasan, sebuah pemikiran, bisa dalam bentuk model pembelajaran, bisa dalam bentuk buku misalnya, atau modul-modul pembelajaran. Jadi memang dibutuhkan sekali kemampuan di level
tersebut kalau seorang guru utama. Nah, jadi taksonomi belumnya bahkan dimulai dari C5, Bapak Ibu, yaitu mengevaluasi sistem dan kebijakan secara kritis. Bahkan C6 mampu menciptakan model atau kebijakan baru dan merancang penelitian. Jadi memang sudah setinggi itu. Kenapa? Karena memang seorang guru utama itu dari jenjang profesional itu merupakan level tertinggi dari jabatan eh, seorang guru. Jadi kalau di perguruan tinggi itu levelnya sudah profesor atau guru besar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini secara teori saya beri bekal kepada Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu bisa nanti membedakan soal-soal dengan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin akan membingungkan kita. Baik Bapak Ibu, saya kira itu untuk pemaparan teoritisnya. Silahkan mungkin ada pertanyaan dari pemaparan saya yang kurang jelas. Silahkan Bapak Ibu kalau ada. Sebelum kita lanjut pembahasan satu persatu soal dari pretest yang Bapak Ibu sudah jawab. Ada pertanyaan ini? Nggak ada ya? Udah pinter-pinter semua ini. Karena jawaban hasil dari pretestnya bagus semua ya Bapak Ibu. Ini saya lihat di kolom pesan. Ini nggak ada juga. Baik, kalau tidak ada, kita akan coba untuk membahas satu persatu ya dari hasil pretest. Nah, saya coba ya. Yang pertama ini dari guru ahli pertama ke ahli muda. Tipe soalnya itu SGT dengan kompetensi manajerial. Ya. Yang ini ada 85 peserta Bapak Ibu yang memberikan jawaban. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa SGT itu dengan kompetensi manajerial itu ada 8 indikator. Nah, salah satunya adalah integritas. Nah, coba kita lihat kunci jawabannya C. Ya, 66 orang menjawab ini senilai 77,6% menjawab benar dari sini. Nah, sekarang kita coba ulas ya, integritas. Ini kita bacakan dulu ya. Anda menemukan adanya ketidaksesuaian antara data laporan realisasi anggaran kegiatan sekolah yang akan dilaporkan oleh rekan guru senior dengan kondisi yang sebenarnya. Rekan tersebut beralasan bahwa penyesuaian dilakukan untuk mengamankan sisa anggaran demi kepentingan kegiatan siswa lainnya yang seringkali kekurangan dana. Sikap Anda adalah, kalau bicara soal integritas ya Bapak Ibu, integritas ini adalah loyalitas atau kejujuran ya. Di sana ada nilai-nilai kejujuran yang kita diuji untuk mempertanggungjawabkannya dalam menjalankan peran kita sebagai seorang guru. Ini ada sisa anggaran. Nah,
Kalau kita lihat di sini yang jawaban benar adalah mendiskusikan hal ini dengan guru senior dan mencoba mencari solusi bagaimana melaporkan kondisi sebenarnya, namun tetap bisa mengusahakan pendanaan untuk kegiatan siswa lainnya melalui cara yang sah. Ini jawaban yang sebenarnya. Kita lihat dan kita ulas ya secara teori. Mengapa pilihan C itu merupakan jawaban yang paling benar? Karena di sana ada terlihat sikap integritas yang proaktif dan kolaboratif. Di mana proaktifnya? Proaktifnya Bapak Ibu di sini mencoba mencari solusi. Ini sikap yang proaktif. Nah, kemudian mendiskusikan dengan rekan guru senior di situ terjadi kolaboratif. Nah, di situ yang paling ditekankan untuk indikator integritas, yaitu ada indikator proaktif dan kolaboratif. Nah, tapi kalau yang A itu langsung menolak ketidakjujuran. Yang B langsung mengambil tindakan yang ekstrim, melaporkannya. Nah, ini tidak bijaksana. D, menunjukkan kurangnya integritas. Ya, karena tidak mau tahu ya. Tidak perlu, itu bukan urusan saya gitu. Nah, ini jelas tidak jawaban yang baik. Nah, sekarang kita ulas dari teori pendidikan. Jadi memang berpikirnya harus komprehensif nih Bapak Ibu ya. Dari teori pendidikan ada namanya prinsip kepemimpinan yang bersifat transformasional. Menekankan pentingnya membangun budaya etis dan memberdayakan anggota tim untuk bertindak benar. Pendekatan kolaboratif menjadi upaya menyelesaikan dilema etis yang lebih diutamakan. Jadi ada situasi yang Bapak Ibu memberdayakan tadi temannya untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang benar. Nah, di taksonomi Bloom-nya ini menguji kemampuan mengevaluasi di mana peserta harus menilai berbagai tindakan berdasarkan prinsip etika dan mencipta dalam hal mencari solusi alternatif yang sah. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya, loh tadi kok di teori kok hanya sampai di level kalau guru muda itu hanya level C3 gitu. Ya. Tapi kok di sini ada komponen C5 atau C6, kan itu pertanyaan yang mendasar, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi, kalau yang teori tadi itu secara konseptualnya, teoritisnya. Tetapi dalam implementasi soal, itu bisa saja muncul. Jadi Bapak Ibu tetap harus berpikir di mana bobot soal yang paling banyak melibatkan aspek-aspek yang sifatnya evaluatif, kolaboratif, itulah yang jawaban paling benar. Kemudian melibatkan banyak teman misalnya atau banyak kelompok, itulah jawaban yang paling benar. Baik, itu dari segi integritas. Kemudian saya mungkin tidak akan sempat ya membahas semuanya. Kita coba untuk mencari dulu, tapi ini saya mau lihat ya, ini jawaban di sini masih ada teman guru yang masih menjawab salah. Ini ya, ini yang kita evaluasi ya. Ada 18%. 18% itu sekitar 16 orang. Nah, ini kenapa gitu? Emang jawaban A ini apa gitu? Nah, di sini. Ini tadi yang saya katakan hati-hati sekali Bapak Ibu ya. Yang A ini mengingatkan rekan secara pribadi tentang pentingnya kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta menyarankan melaporkan sesuai kondisi sebenarnya, meskipun ada resiko kekurangan dana di kegiatan lain. Jadi, kita di sini tadi jawabannya kalau secara teoritis yang A itu dia tidak hanya menolak ketidakjujuran gitu. Anda tidak hanya menolak ketidakjujuran. Jadi di sini ada unsur seperti kita mengingatkan ya. Jadi kesannya kita sama teman kita itu seperti ada intervensi secara pribadi. Lebih bagus kita bersama-sama mencari solusi. Itu yang lebih bagusnya.
Nah, masih ada juga yang salah, yang B, melaporkan. Ini tindakan yang ekstrim ya. Jadi Pak Ibu kurang bijaksana kalau seperti itu. Baik, yang mana yang agak banyak yang salah. Itu yang kita evaluasi ya. Nah, ini juga komponen D. Ini kerjasama. Di komponen D ada 11 guru nih yang menjawab salah. Kurang tepat. Nah, yang B juga ada 3. Nah, kenapa? Ini kerjasama. Sekolah Anda sedang menyelenggarakan acara besar yang melibatkan seluruh guru dan staf. Anda ditunjuk sebagai koordinator acara yang membutuhkan kerjasama lintas seksi. Namun beberapa anggota tim dari seksi lain menunjukkan kurangnya komitmen dan sering terlambat menyerahkan tugas mereka, sehingga berpotensi menghambat keseluruhan persiapan. Langkah yang paling efektif Anda lakukan adalah, kalau yang paling benar adalah mengadakan pertemuan dengan perwakilan seksi yang kurang kooperatif tadi. Lalu kita menyampaikan secara jelas dampak dari keterlambatan mereka dan bersama-sama mencari solusi serta komitmen terkait jadwal dan tanggung jawab. Nah, ini jawaban yang paling benar. Tapi masih ada nih 12% yang menjawab salah. Kita lihat coba ya. Kalau yang C udah kita nggak usah jawab lagi, kita bahas lagi karena memang itu yang paling benar ya. Kemudian yang A, kalau yang A itu bisa memicu ketergantungan. Kenapa? Karena kita mengambil alih, jadi seolah-olah kita menghandle apa yang dilakukan anggota tim yang bermasalah tersebut. Kita mengambilnya sendiri. Ini tidak baik. Tapi kadang-kala kita memang dalam keseharian di sekolah itu sering mau melakukan itu karena merasa nanti kalau tidak saya tangani akan terlambat. Padahal itu bukan sebuah sikap yang benar dari segi aspek manajerial yang terkait dengan kerjasama indikatornya. Nah, kemudian kalau yang B bisa merusak hubungan ya pastinya ya. Kenapa? Karena kita melaporkan langsung tim tersebut. Kalau memberikan motivasi secara umum dalam rapat koordinasi besar, ya itu memang bagus ya Bapak Ibu, tapi belum tentu berhasil. Kenapa? Karena kalau dia masih level membangun motivasi secara umum, itu sasaran tugas kita belum tentu selesai. Padahal di sini dibutuhkan pekerjaan itu selesai dengan cepat. Karena mau menyelenggarakan acara yang besar. Itu ya Bapak Ibu untuk kompetensi manajerial. Kita lihat lagi, ini juga masih komunikasi. Ya, komunikasi ini mayoritas sudah benar. Tapi masih ada juga yang salah. Nah, ini saya kira nggak begitu ini ya, nggak begitu urgent ya, karena komunikasi itu belum umumnya banyak guru yang sudah memahaminya. Kita coba yang, nah ini yang agak sulit nih. Orientasi pada hasil. Jadi di komponen manajerial itu, ya, kompetensi manajerial itu Bapak Ibu memang harus mengutamakan outputnya itu berorientasi pada hasil. Ini coba kita ulas ya. Tapi ini paling banyak guru yang menjawab dengan benar, 78%. Coba kita jawab ya, kita ulas. Di awal semester, Anda menerapkan target bahwa 85% siswa di kelas Anda akan mencapai nilai di atas KKM. Ini dulu ya kayaknya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan tidak ada lagi pakai ini. Ya, kalau sudah kurikulum merdeka atau purna sekarang tidak pakai nilai KKM. Tapi ini kita asumsikan aja. Untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu asuh. Namun setelah ujian tengah semester, ternyata nilai siswa itu di bawah ekspektasi. Dan baru 60% yang mencapai nilai KKM. Apa tindakan yang menunjukkan
orientasi pada hasil. Jawabannya adalah menganalisis secara mendalam data hasil ujian tersebut untuk mengidentifikasi materi atau konsep yang paling sulit dipahami. Kemudian kita menyesuaikan strategi pembelajaran dan memberikan remedial yang lebih terfokus. Ini jawaban yang paling baik. Nah, kita lihat ulasannya. Ya, ini memang paling baik ya, karena kalau yang A tanpa mendiagnosis dulu itu bisa menurunkan target. Kemudian kalau yang C kita berarti menyerah pada hasil. Kalau kita yang D itu memberi tugas tambahan tanpa arah. Nah, ini kita sering juga nih melakukan. Banyak guru kita kalau melihat siswa itu tidak mampu, kita malahan menambah tugas, memberi latihan-latihan yang justru semakin membuat mereka stres, semakin membuat mereka merasa tidak mampu, sehingga tidak tercapai apa yang kita harapkan untuk peningkatan nilai mereka. Nah, ini masih ada ya, masih ada 2 guru nih yang masih berpikir seperti itu. Baik, kita lanjut. Itu tadi output atau hasil. Nah, sekarang pelayanan publik. Ya, Bapak Ibu, pelayanan publik. Jadi ini soalnya seorang wali murid datang ke sekolah dengan keluhan mengenai metode penilaian Anda yang dianggapnya kurang transparan dan merugikan anaknya. Nah, wali murid ini terlihat emosional ya, berbicara dengan nada tinggi. Sebagai seorang guru, pelayanan publik yang bagaimana yang Anda harus lakukan? Ya. Nah, yang benar adalah kita harus sabar, kemudian mendengarkan seluruh keluhan wali murid tersebut tanpa interupsi. Kemudian memberikan penjelasan yang sistematis, berbasis data, kemudian juga mengenai metode penilaian Anda, kemudian menawarkan solusi jika memang ada kekeliruan. Nah, kadang-kala kan kita sebagai guru itu agak berat kalau dikritik ya. Bahkan kita kalau ada kekeliruan itu tidak mau mengakui, bahkan kita cenderung membela diri. Ini yang sikap kurang baik dari indikator pelayanan publik. Kunci jawaban yang benar B. Coba kita lihat, ini memang berarti guru-guru di sini sudah sangat bagus sekali semua ya dari aspek pelayanan publik. Pelayanannya itu pelayanan publik yang prima, Bapak Ibu. Berempati, kemudian profesional, berorientasi solusi. Nah, kalau yang A itu cenderung bisa dianggap mengabaikan eskalasi yang langsung, mengabaikan. Ya, ya. Kadang-kala kita gitu ya. Kita suruh tenang dulu ya Bu, tenang dulu ya Bapak. Padahal ini sulit. Ini tidak boleh sekali secara psikologis juga. Ketika seseorang itu dalam kondisi emosi, kita tidak boleh menenangkan dia dengan mengatakan tenang terlebih dahulu. Itu semakin meningkatkan eskalasi emosinya. Ini kalau dari teori psikologis. Tapi yang benar ini, kita dengarkan dulu, baru kita memberi penjelasan yang sistematis. Nah, kemudian kalau yang C, kita mencoba menangani sendiri. Nah, ini juga kurang baik ya. Menangani sendiri wali murid tersebut. Karena Anda merasa kurang nyaman dengan situasinya. Jadi kita minta bantuan. Ini enggak kurang memperlihatkan sikap yang mandiri. Apalagi yang D. Yang D ini terkesan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Anda tercenderung untuk bersikap defensif ya. Tidak menghargai apa yang disampaikan semacam keluhan. Baik, ini waktu kita sudah 16.46. Memang kalau diulas satu persatu ini waktunya memang tidak memadai ya Bapak Ibu. Saya kira ini pengembangan diri orang lain, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri lah ya. Kemudian ini ya aspek manajerial, ini juga benar, ada banyak yang benar ini.
Nah, ini yang mungkin urgent ya, indikator ke-7, mengelola perubahan. Nih, kebijakan kurikulum baru akan segera diimplementasikan di sekolah Anda. Kebijakan ini membawa perubahan signifikan dalam cara merancang pembelajaran dan penilaian. Banyak rekan guru yang merasa cemas dan resisten terhadap perubahan karena merasa sudah nyaman dengan kurikulum yang lama dan khawatir akan beban kerja tambahan. Jadi sebagai guru yang diharapkan menjadi agen perubahan, tindakan Anda yang paling tepat adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kurikulum baru itu, mempelajarinya secara mendalam, kemudian secara proaktif mengajak rekan-rekan dalam diskusi kelompok. Kemudian mencari manfaatnya dan mencari strategi yang paling mungkin dilakukan di sekolah. Jadi ini jawaban yang paling benar. Nah, coba kita lihat. Ya, Bapak Ibu sudah hampir 87% menjawab dengan benar. Nah, kalau kita lihat teori pendidikannya ya, Bapak Ibu, ini ada model manajemen perubahan, disingkat ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Jadi pentingnya membangun kesadaran dan keinginan untuk berubah sebelum kita memberikan pengetahuan dan kemampuan. Jadi yang ditekankan di sini adalah pendekatan partisipatif untuk mengatasi resistensi. Resistensi itu penolakan. Jadi Bapak Ibu harus mengajak dulu rekan-rekan yang tadi menolak apabila kurikulum baru itu diterapkan. Itu teorinya, teori pendidikannya ya. Tapi kalau dari taksonomi Bloom, itu sudah levelnya C4. Ya, kemudian mengevaluasi, sudah di level C5, yaitu menerapkan strategi untuk memfasilitasi penerimaan dan adaptasi terhadap perubahan kurikulum tersebut. Nah, kemudian ini pengambilan keputusan, ya. Ini manajerial. Dan ini ya Bapak Ibu ya, meskipun ini soalnya yang saya contohkan ini untuk golongan 3B ke 3C, tapi tipe soal SGT ini semuanya nanti di level guru madya, di level guru utama tetap akan akan diterapkan. Jadi ini sebagai contoh Bapak Ibu yang level yang tinggi tadi, guru madya dan guru utama tetap juga harus melihat pedoman ini. Supaya Bapak Ibu bisa menjawab soal-soalnya dengan benar. Ya. Nah, coba kita lihat indikator pengambilan keputusan. Nah, Anda adalah wali kelas. Salah satu siswa Anda yang berprestasi kedapatan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yang cukup serius dan berpotensi mendapatkan sanksi berat sesuai aturan yang berlaku. Namun, siswa tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit dan sanksinya adalah berakibat putus sekolah. Apa keputusan yang kita ambil? Yaitu melakukan investigasi mendalam terhadap kasus tersebut. Kemudian berdiskusi dengan siswa, orang tuanya, dan guru BK, serta pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang terbaik, yang mempertimbangkan aspek aturan, dampak sanksi, dan kondisi siswa tersebut. Lalu menyiapkan upaya pembinaan apa yang paling tepat. Nah, ini jawabannya C. Dan memang di sini 91,8% Bapak Ibu menjawab dengan benar. Ya, ini bagus sekali semuanya. Apa kalau yang lainnya? Kalau pilihan A itu terlalu kaku, B berpotensi tidak adil, dan D tidak transparan, serta beresiko. Jadi kita dalam mengambil keputusan ya Bapak Ibu, dalam aspek teori pendidikan, pengambilan keputusan etis dalam pendidikan itu seringkali melibatkan dilema antara aturan dan kebutuhan individual. Ya, dan itu yang memang sering kita alami bersama. Jadi kadangkala kita mau menerapkan secara
konsisten ya secara disiplin. Tapi kita melihat kebutuhan individu ini nanti akan fatal, misalnya sampai dia diberhentikan, sampai dipecat misalnya. Nah, itu juga merupakan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya manusiawi. Nah, sehingga yang paling baik itu dari aspek pendidikan adalah proses yang partisipatif. Dengan mempertimbangkan semua aspek Bapak Ibu yang relevan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Nah, yang dapat juga dipertanggungjawabkan. Dari teori taksonomi Bloom, ini menguji kemampuan Bapak Ibu di level C4, menganalisis dan mengevaluasi. Baik, saya kira itu ya untuk evaluasi atau analisis kita terhadap soal pembahasan jawaban pretest guru ahli pertama ke ahli muda dengan kompetensi manajerial. Tetapi ini sampel contoh untuk guru 3B ke 3C. Cuman Bapak Ibu yang golongan yang di atasnya juga bisa melihat begitulah mekanisme atau pakem atau trik menjawab soal-soal yang terkait dengan kompetensi manajerial. Jadi tolong perhatikan indikator-indikator yang diterapkan, kemudian teori-teori yang mendasari, lalu yang paling utama teori taksonomi Bloomnya di level yang paling tinggi dari bobot jawabannya. Saya kira itu, Pak Ibu sekalian, terima kasih untuk yang ini dulu. Bahasan ini nanti kita lanjutkan yang lain. Saya akan menampung pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kurang jelas atau ingin menanggapi dari pemaparan yang saya sampaikan. Silakan. Baik, Bapak Ibu ada yang raise hand ini? Silakan. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi ya. Apakah berapa lama kita uji kompetensi dan untuk ujian dari 3D, 4A, apakah ada pertanyaan essay? Baik, durasinya 2 jam Ibu, 2 kali 60 menit. Kemudian mengenai essay, kalau mengacu pertanyaan dari kebijakan yang saat ini itu tidak ada untuk tahun 2025. Bapak Ibu bisa nanti saya share juga sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian tentang tipe-tipe soal yang diberikan secara formal nanti pada uji kompetensi. Jadi itu ya jawaban saya untuk Ibu Dewi. Kemudian tidak ada ya, berarti nggak relevan yang lainnya menggunakan banyaknya jumlah karakter. Kemudian Pak Syukur, apakah opsinya hanya sampai D? Iya Pak, hanya sampai D, 4 aja jawabannya. Ada lagi yang lain, Ibu Yayu? Ini dari SMP 105, Ibu. Silakan, Bu Yayu. Kalau mau ada yang ditanggapi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Yayu. Alhamdulillah Ibu masih ingat saya. eh, ini Bun, saya mau menanyakan masalah, kan saya ke apa ya, Madia ya Bun ya. Iya, Ibu. Ya, ya. Keempat. Iya. Tadi dijelaskan oleh Bunda mengenai SCT dan studi kasus. Kalau untuk materi saya mungkin di situ nanti untuk uji kompetensinya ya Bun ya. Iya, betul Ibu. SCT dan studi kasus mungkin tadi saya agak terlambat untuk mendengarkannya karena selain saya ada di luar ya Bun tadi makanya juga saya tidak sempat untuk mengerjakan pretest, sangat disayangkan sekali ya. Tapi tadi Bunda udah menjabarkan, tapi untuk saya sendiri belum mengerjakan gitu Bunda ya. Lalu ini yang saya ingin tanyakan begini Bun,
untuk waktu pengerjaan nanti untuk soalnya itu eh, kira-kira ada berapa jumlahnya ya Bunda ya? Itu satu. Lalu yang kedua ya untuk SGT dan studi kasus ini mungkin bisa mohon untuk dijelaskan kembali ya Bun. Karena itu kalau saya lihat juga mengenai taksonomi Bloom itu kan kita untuk C yang untuk ahli media itu memang agak apa ya agak mendalam gitu ya. Dan saya mungkin kurang paham ya. Mungkin Bunda bisa menjelaskan kembali. Itu saja Bun pertanyaan dari saya. Ya terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu Yayu. Terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang lain? Kalau ada saya jawab sekalian nanti. Tidak ada ya. Baik. Jadi kalau yang di kolom chat sudah saya jawab. Tapi kalau yang Ibu Yayu spesifik ya Bu ya. Kalau untuk soal studi kasus nanti di sesi 2 saya akan lebih jelaskan Ibu. Ada pembahasan khusus tentang hal itu. Kemudian durasinya 2 kali 60 menit. Nah, mengenai jumlah soal, itu totalnya kalau mengacu yang tahun lalu, Ibu ya, itu ada 68 soal, Bu. 68 soal, tapi kita belum tahu kalau yang tahun ini. Itu menjadi rahasia negara ya, Bu ya. Saya juga nggak berani memprediksi berapa persis soalnya, tapi yang penting adalah durasinya itu memang masih 2 kali 60 menit, Ibu, 2 jam. Tapi kalau jumlah soal itu memang belum dibocorkan dan memang tidak boleh mungkin ya. Itu rahasia negara. Jadi Bapak Ibu yang penting adalah mempersiapkan diri aja. Artinya bagaimana menjawab soal-soal itu secara benar ya dari kajian teori pendidikan maupun dari kajian taksonomi Bloom. Karena memang teori taksonomi Bloom inilah yang menjadi landasan eh, aktivitas Bapak Ibu sebagai seorang guru yang profesional. Jadi gitu Bu Yayu ya, saya kalau memang tidak ada pertanyaan lain, saya masuk ke pembahasan kedua, yaitu kita akan mengulas tentang jawaban-jawaban pretest yang khusus dengan model studi kasus yang ditujukan untuk golongan 3D ke 4A. Tapi tidak ada salahnya juga bagi Bapak Ibu yang golongan yang lainnya juga ini sangat penting juga karena akan lebih mempertajam ya dengan kita mengetahui perbedaan antara studi kasus dengan SGT, kita jadi semakin memahami bagaimana nanti strategi kita menjawab soal yang benar ya Bapak Ibu. Ya. Baik, saya akan mulai. Jadi, untuk jawaban soal pretest studi kasus tadi, itu yang memberi lembar jawaban berdasarkan evaluasi kami itu ada 23 peserta yang memberi jawaban. Nah, sengaja saya menggabungkan semua unsur kompetensi dalam hal pretest untuk studi kasus guru ahli muda ke ahli media ini. Supaya Bapak Ibu semakin jelas ya. Jadi saya tidak memisahkan tadi kompetensi manajerial saja atau sosiokultural saja. Jadi semuanya. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu bagaimana sebenarnya soal-soal yang terkait dengan studi kasus. Secara teoritis tadi saya sudah jelaskan. Nanti kita coba ya. Umumnya soal-soal studi kasus itu lebih cenderung bersifat dia menggambarkan situasi yang dialami oleh seorang guru. Dan di sana ada masalah. Ya, ada masalah yang harus dituntaskan secara mendalam kalau kita lihat tadi teorinya.
Nah, ini contoh. Pak Budi, seorang guru fisika, ya, menemukan bahwa sebagian besar siswanya di kelas 11 IPA 2 kesulitan memahami konsep fluida dinamis, meskipun ia telah menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran. Dia masih menemukan banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM pada ulangan harian terakhir. Untuk mengatasi masalah ini secara sistematis dan berkelanjutan, tindakan evaluatif yang paling tepat dilakukan Pak Budi adalah melakukan analisis butir soal ulangan harian untuk mengidentifikasi bagian konsep fluida dinamis yang paling sulit dipahami siswa tersebut. Kemudian merancang program remedial dan pengayaan berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, coba kita evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jawabannya ini pedagogik. Pedagogik itu adalah ilmu pendidikan, ilmu yang kemampuan kita diuji sebagai seorang pendidik. Nah, mengapa jawabannya A? Nah, ini Bapak Ibu memang pintar-pintar nih guru di sini. 87% menjawab A. Tapi masih ada juga yang C, masih ada juga yang D. Ya. Kita analisis secara teori ya. Opsi A menunjukkan kemampuan guru melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi ada kajian-kajian menganalisis butir soal itu. Kemudian menindaklanjutinya dengan perencanaan program perbaikan. Kemudian dikembangkan lagi pengayaannya secara terstruktur. Ini mencerminkan kompetensi pedagogik yang level tinggi, di mana guru tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari akar penyebabnya dan merancang solusi yang sistematis. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang C, taksonomi belumnya juga begitu. Jadi kemampuan sudah di level mengevaluasi dan mencipta. Nah, tetapi kalau yang C itu hanya mengulang, yang B hanya tugas tambahan, yang D hanya mendiskusikan, ya. Tetapi dia tidak evaluatifnya tidak berjalan dalam tindakan evaluatif yang komprehensif dan perencanaan tindak lanjut yang terstrukturnya itu tidak berkembang, tidak dilakukan. Padahal seorang guru ahli madya itu diharapkan mampu melakukan evaluasi formatif dan sumatif serta merancang program tindak lanjut yang efektif. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat, mungkin ada jawaban yang kemungkinan banyak yang menjawab salah. Ya, kita coba lihat dulu satu persatu. Nah, ini agak lumayan banyak ini ya, Bapak Ibu. Ini soal apa? Keteladanan dan integritas. Seorang siswa melaporkan kepada Ibu Ratna, calon guru ahli madya, bahwa ia melihat salah satu guru favoritnya menerima hadiah mahal dari orang tua siswa setelah ujian akhir semester. Ibu Ratna mengetahui bahwa sekolah memiliki aturan ketat terkait gratifikasi. Tindakan Ibu Ratna yang paling menunjukkan integritas dan keteladanan adalah, yang paling benar adalah secara diam-diam mencari bukti lebih lanjut dan jika terbukti melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah sesuai prosedur yang berlaku sambil tetap menjaga kerahasiaan pelapornya. Nah, coba kita evaluasi jawabannya. Yang benar kan D ya. Ini memang masih dominan. 69,6% Bapak Ibu menjawab benar. Tapi yang B ini banyak juga. 13%. Apa yang B? Nah, menasihati siswa untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya dan fokus pada belajarnya sendiri.
Ini kita lakukan. Ini kurang benar. Apa secara teori kenapa B itu tidak benar? Ya. Itu berarti kalau opsi B yang kita pilih, kita menasihati siswa itu artinya kita mengalihkan tanggung jawab. Nah, kita mengingatkan anak murid ini jangan memberitahu ini. Artinya kita mencoba untuk menyimpan itu tapi mengalihkan tanggung jawabnya kepada si anak. Ini tidak baik, ya. Kemudian ada juga yang menjawab A, mengabaikan karena tidak ingin merusak hubungan baik dengan rekan sejawat dan khawatir akan dampaknya pada siswa. Kenapa A? A itu tidak baik. Berarti kita menunjukkan kurangnya integritas. Mendiamkan itu saja. Jadi kita mengabaikan kesannya. Kemudian yang C, ada juga yang menjawab 8%, itu 2 orang ya. Langsung menegur guru secara pribadi dan memintanya untuk mengembalikan. Nah, ini juga kurang bijaksana karena nanti bisa jadi tanpa bukti yang kuat bisa saja tidak menerima sebenarnya ya. Itu kalau tidak ada bukti yang kuat karena tadi kita lihat kasusnya ini kan baru berbentuk laporan. Nah, baru berbentuk laporan. Tapi makanya di sini yang paling benar adalah kita secara diam-diam mencari bukti. Itu. Ini jawaban yang paling bijaksana. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini juga masih banyak ya. Ada 17% Bapak Ibu yang menjawab kurang tepat. Pengelolaan program sekolah. Kompetensi manajerial ini juga studi kasus. Jadi soal-soal studi kasus itu ya selalu digambarkan kasuistik sifatnya. Jadi sering terkait dengan figur seorang guru. Bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa siswa. Jadi dia cenderung kasus. Itu yang membedakannya dengan soal SGT. Kalau SGT itu situasinya. Situasinya bisa di sekolah, bisa di forum, bisa di masyarakat. Itu bedanya ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini. Sekolah tempat Pak Tony mengajar akan meluncurkan program sekolah adiwiyata. Pak Tony ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana. Agar program ini berhasil mencapai tujuannya dan berkelanjutan, langkah manajerial awal yang paling krusial yang harus dilakukan adalah yang paling benar adalah melakukan analisis kebutuhan dan sumber daya sekolah, menyusun rencana program yang komprehensif dengan target capaian yang jelas, serta membangun komitmen bersama seluruh warga sekolah. Ini yang paling benar. Kenapa? Memang dalam konteks manajerial itu kerja tim sangat diutamakan. Nah, jadi di sini jelas terlibat ada membangun komitmen bersama seluruh warga sekolah. Coba kita evaluasi. Opsi C menunjukkan pendekatan manajerial yang strategis. Iya. Jadi pendekatan manajerial yang strategis itu harus sistematis. Dari mulai analisis kondisi internal itu kondisi sekolah ya, kemudian eksternal lingkungan sekolah, perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh stakeholders. Stakeholder artinya lembaga-lembaga atau institusi yang terlibat dengan sekolah Bapak Ibu. Justru disinilah kunci keberhasilan pengelolaan program itu yang kompleks dan berkelanjutan. Nah, ini yang diharapkan dengan kompetensi manajerial dari seorang guru ahli madya, Bapak Ibu. Jadi seorang guru ahli madya yang mau ke golongan 4A itu, dia harus memiliki kompetensi itu. Kompetensi manajerial yang mampu berpikir strategis, yang mampu melibatkan stakeholder di sekitar sekolahnya, mampu menganalisis kondisi-kondisi internal maupun eksternal di sekolahnya. Nah, kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, itu sudah di level C4. Menganalisis dan mencipta, C6, kognitif 6. Jawaban C melibatkan kemampuan menganalisis dan mencipta. Ya. Tapi kalau yang A itu hanya
Mendelegasikan semua bisa menunjukkan kurangnya kepemimpinan yang proaktif. Apa tadi yang A? Iya, kita langsung membentuk panitia kecil. Nah, ini sering, di sekolah itu sering kita melakukan ini. Kemudian mendelegasikan semua tugas pelaksanaan kepada anggota tim inti yang kita anggap paling kompeten. Padahal ini tidak benar. Nah, ini ada 17% ya Bapak Ibu ya yang menjawab itu. Dan biasanya ini memang pendekatan yang konvensional dalam mengatasi masalah di sekolah itu memang sering seperti ini. Jadi membentuk panitia, lalu mendelegasikan permasalahan-permasalahan itu kepada pelaksanaannya, kepada panitianya. Itu. Nah, kemudian eh, itu 17%. Iya, yang A ya, yang D tidak ada memilih, yang B juga tidak ada yang memilih. Tapi tadi Bapak Ibu ya, jadi hati-hati dalam menjawab soal studi kasus. Baik, waktu kita tinggal 12 menit, saya hentikan dulu untuk yang kajian pembahasan soal untuk guru ahli madya ini dalam konteks studi kasus. Supaya adil, saya akan masuk ke pembahasan guru ahli madya ke guru ahli utama dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural. Ini saya hentikan dulu ya Bapak Ibu, tapi silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada kesempatan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Astuti untuk jumlah soalnya. Kalau mengacu ke tahun lalu, Bu, itu 68 soal, ya, yang dari 3B ke 3C maupun yang 3D ke 4A. Cuman kalau 3D ke 4A itu dibagi ada tipe soal studi kasusnya. Cuman kalau hari ini, bukan hari ini ya, tahun ini saya belum bisa menjawabnya karena itu memang menjadi rahasia negara ya. Kalaupun ada yang dilakukan oleh tim kementerian itu hanya sebatas tipe soalnya. Tetapi kalau jumlah soal itu tidak disebutkan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mempersiapkan diri saja bagaimana strategi menjawab soal-soal yang bersifat SGT maupun yang studi kasus. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Ibu Aas Saidah, kapan pelaksanaan uji kompetensi ini? Ya Ibu, ini pelaksanaannya nanti saya akan share di grup timelinenya ya Bu ya. Timeline pelaksanaan uji kompetensi. Tapi kalau untuk tesnya itu nanti di Juni Ibu, mulainya tanggal 21. Durasinya itu 1 hari, kemudian 2 jam per orang ya. Maksudnya bukan keseluruhan. Jadi durasinya itu tanggal periodenya ya, periodenya 21 Juni sampai 5 Juli gitu seperti itu. Jadi di antara itu nanti persisnya Ibu jadwalnya kapan. Kalau Ibu memang sudah terpanggil, itu akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing. Seperti itu, Bu ya. Ada lagi yang mau menanggapi penjelasan saya? Silakan. Ini udah pinter semua ya kali ya. Jadi nggak perlu bertanya lagi atau mungkin sudah paham. Kalau ada silakan Bapak Ibu raise hand.
Nggak ada ya? Baik, saya lanjutkan. Ini kita masuk ke pembahasan ketiga. Ini jenjang yang tertinggi ya dari guru. Saya akan coba membahasnya. Ya. Baik, Bapak Ibu ya, kita mulai. Nah, ini tipe soalnya SGT, karena memang dari guru ahli madya ke ahli utama itu 4C ke 4D, itu ada satu tambahan lagi, tetap soalnya situational judgment test, tetapi beda, bobot soalnya itu berbeda. Nah, saya mencoba untuk mengulas ketiga kompetensi, yaitu, oh maaf, tidak ketiga ya, hanya kompetensi sosiokultural. Kenapa? Karena yang teknis, yang manajerial saya udah uraikan banyak ya kemarin, bagaimana tipe soalnya, bagaimana strategi menjawabnya, dan landasan-landasan teori pendidikan maupun teori taksonomi Bloom. Ini saya fokuskan untuk kompetensi sosiokultural supaya Bapak Ibu yang guru yang sebelumnya, guru pertama maupun guru muda, bisa melihat sebenarnya seperti apa soal yang terkait dengan kompetensi sosiokultural. Nah, dari peserta kita yang hadir pada hari ini, atau yang lembaran jawabannya masuk ke kami, itu hanya 5 peserta yang memberi jawaban. Walaupun tercatat di data kami, guru yang 4C ke 4D itu ada 9, tapi mungkin ada halangan-halangan yang bersifat pribadi, sehingga yang memberi respon jawaban itu hanya 5 orang saja ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sebenarnya tipe soal kompetensi sosiokultural? Tipe soal ini diujikan untuk semua level Bapak Ibu ya, bukan hanya golongan 4C, 4D saja, tetapi untuk semua. Nah, Bapak Ibu harus pahami dulu indikator bagaimana soal sosiokultural itu. Indikator pertamanya adalah kita harus memiliki kemampuan untuk kesadaran multikultural dan pengelolaan konflik antar budaya. Itu yang paling utama. Nah, kebetulan ini contoh soalnya memang agak sedikit berat ya Bapak Ibu ya, karena memang untuk level guru yang tinggi. Tetapi nanti kami juga akan memberikan kepada Bapak Ibu pada hari Minggu ya, ketika kita nanti pretest, yang sesuai dengan golongannya masing-masing. Maaf, nanti yang hari Minggu itu bukan pretest ya, tapi tryout, real time tryout. Nah, pasti ada soal-soal yang terkait dengan kompetensi sosiokultural. Baik, ini Bapak Ibu yang lain coba diperhatikan. Yang penting adalah ciri-cirinya, itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Kemudian setelah ciri-ciri itu Bapak Ibu pahami apa yang harus kita lakukan dengan soal itu. Pendekatan kita seperti apa. Baik, ini saya akan coba bacakan. Seorang guru senior di sekolah Anda yang juga merupakan tokoh masyarakat dari kelompok etnis mayoritas di lingkungan sekolah, secara terbuka seringkali membuat lelucon yang merendahkan siswa dari kelompok etnis minoritas tertentu. Meskipun beberapa guru dan siswa merasa tidak nyaman, mereka enggan menegur karena status guru tersebut, karena dia tokoh masyarakat ya, dan dia senior. Sebagai calon guru ahli utama yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural, tindakan apa yang paling tepat yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya, menginisiasi program sekolah yang lebih komprehensif tentang kesadaran multikultural dan anti-diskriminasi, melibatkan seluruh komponen sekolah, termasuk guru senior tersebut, sebagai salah satu narasumber atau peserta aktif. Ya.
Itu ya jawaban yang paling benar. Nah, coba kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Ternyata dari yang 5 orang tadi ya, itu menjawab yang paling benar. Jawabannya kan tadi C, yang paling benar itu 40%. 2 orang. Yang B 40%, yang D 1 orang 20%. Nah, coba kita ulas. Mengapa jawaban C yang paling benar? Kenapa? Karena ini menunjukkan pendekatan yang paling strategis dan berdampak jangka panjang. Menginisiasi program sekolah itu tidak hanya mengatasi masalah individunya saja, masalah si guru tadi, yang rasis tadi ya, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif. Nah ini, jadi seorang guru utama itu dia harus berpikir bahwa dia bisa membuat program-program yang anti rasis. Jadi program-program yang menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif. Inklusif itu artinya Bapak Ibu yang merangkul semua pihak, yang merangkul semua kelompok, baik dari segi agama, dari segi etnis. Nah, jadi pilihan C-nya itu. Kalau yang A konfrontatif, B juga tidak mengubah perilaku yang sistemik, D itu untuk mendukung siswa, tapi membebankan tanggung jawab. Nah, coba kita lihat dari aspek pendidikan. Teori pendidikan. Nah, ada satu teori pendidikan namanya teori pembelajaran transformatif. Itu kalau Bapak Ibu cari di referensi, kalau Ibu mau belajar ya, karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini itu adalah seorang pembelajar sejati. Jadi begitu dikasih pancingan ini pasti akan mengeksplor lebih jauh tentang hal ini. Nah, teori pembelajaran transformatif itu substansinya adalah teori yang bisa membangun perubahan yang bersifat transformatif, sesuatu yang baru. Nah, apa yang baru di sini? Yaitu ini tadi. Jadi kita membangun kesadaran kolektif. Itu yang paling utama. Sehingga komunitas sekolah itu menyadari bahwa tidak boleh membeda-bedakan atau tidak boleh membuli salah satu etnis atau salah satu agama yang minoritas. Nah, kemudian juga relevan dengan pendekatan sekolah sebagai komunitas belajar, school as learning community, yang berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi semua. Ya, jadi fair ya. Nah, jadi konsep kepemimpinan transformasional juga relevan, di mana seorang guru ahli utama itu diharapkan mampu menginspirasi dan memfasilitasi perubahan positif dalam budaya sekolah. Jadi sampai ke sana Bapak Ibu. Nah, kalau dari taksonomi Bloom jelas itu levelnya mencipta dan mengevaluasi. Itu ya. Seperti itu Pak Ibu. Nah, jadi mungkin ini bisa sebagai bahan evaluasi. Kita lanjut. Sampai sini atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya. Baik. Yang kedua, ini saya ambil sampel. Wah, ini yang benar semua, nggak usah deh kita bahas. Yang agak-agak ada, ini juga benar semua ya. Benar semua, yang kira-kira ada salah. Nah ini agak ada pertentangan nih. Soal keempat, pembelajaran berbasis budaya, kolaborasi, dan komunitas. Sekolah Anda berlokasi di daerah dengan warisan budaya maritim yang kaya. Namun, kurikulum nasional saat ini kurang mengakomodasi eksplorasi mendalam tentang kearifan lokal tersebut. Banyak siswa juga tampak tertarik dengan pelajaran sejarah dan budaya karena dianggap tidak relevan. Kurang tertarik. Ya, sebagai guru ahli utama, strategi pembelajaran berbasis budaya seperti apa yang akan Anda gagas dan implementasikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan relevansinya dengan pembelajaran, serta bagaimana Anda melibatkan
komunitas? Jawabannya yang paling benar adalah mengembangkan proyek pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran, yaitu sejarah, geografi, seni budaya, dan bahasa, yang berpusat pada penelitian dan dokumentasi aspek-aspek budaya maritim lokal dengan melibatkan siswa secara aktif dalam kunjungan lapangan dan wawancara dengan anggota komunitas. Nah, ini yang benarnya ya. Kemudian coba kita tinjau secara teori pendidikan. Mengapa pilihan B itu yang paling benar? Karena ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berbasis budaya yang paling komprehensif, aktif, dan kolaboratif. Proyek antar mata pelajaran memungkinkan pemahaman yang holistik. Holistik itu menyeluruh ya, Bapak Ibu, dan mendalam. Kemudian keterlibatan siswa dalam penelitian lapangan dan interaksi langsung dengan komunitas itu akan meningkatkan relevansi dan keterlibatan secara signifikan. Iya, benar. Nah, tapi tadi Bapak Ibu ada yang memilih D ya. D itu apa? Menyelenggarakan festival budaya maritim yang menampilkan berbagai hasil karya siswa, pertunjukan seni, kuliner lokal, dengan mengundang partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat sekitar. Iya, ini juga bagus, tetapi kurang tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pilihan D itu bagus untuk apresiasi budaya, tetapi mungkin kurang fokus pada proses pembelajaran dan integrasi kurikulum yang mendalam. Sementara permasalahannya di sini, ya, kita itu ingin merubah, ya, merubah kurikulum nasional yang saat ini kurang mengakomodasikan eksplorasi mendalam tentang kearifan lokal. Jadi ini banyak kasus Bapak Ibu, dan inilah yang terjadi terlepas dari kita pembahasan soal ya. Inilah yang sering terjadi di masyarakat kita saat ini. Terutama di daerah-daerah. Banyak daerah-daerah yang potensi budaya lokal, potensi sumber daya alamnya itu sangat tinggi. Misalnya contoh ini, di budaya maritim, potensi-potensi kekayaan alam di lingkungan sekitar sekolahnya sangat kaya, tetapi tidak dieksplor dengan kurikulum nasional atau kurikulum lokal yang mengakomodasikan tentang potensi-potensi tersebut. Nah, jadi seorang guru ahli utama yang sudah berpikir visioner, berpikir strategis untuk melahirkan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan masyarakat sekitar misalnya, itu seharusnya mampu merubah kurikulum tersebut atau mengadaptasi kurikulum nasional ke dalam kurikulum lokal yang bisa menggali potensi-potensi yang ada di budaya lokal tersebut atau potensi sumber daya alam lokal. Jadi itu ya Bapak Ibu, untuk yang memilih D, ya ini mungkin nanti akan direvisi ya Bapak Ibu, coba dievaluasi kembali. Nah, saya kira itu. Kemudian kalau kita lihat dari kajian tadi yang B yang benar ya, dari kajian teori pendidikan. Nah, ini ya. Ini saya yakin Bapak Ibu banyak ya. Teori pendidikan contextual teaching and learning atau sering disebut dengan CTL. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkannya baik kepada siswa maupun dalam keseharian ya. Itu adalah metode pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran kita dengan konteks kehidupan lingkungan sekitar atau kompleks lingkungan siswa. Dan juga itu sangat relevan dengan soal yang tadi. Kemudian pendekatan berbasis project-based learning juga sangat relevan dengan hal itu. Yang mendorong siswa untuk belajar melalui investigasi dan penciptaan produk nyata. Dan ini mencerminkan konsep community-based education. Jadi, pembelajaran berdasarkan komunitas yang ada di masyarakat. Nah, jadi masyarakatnya di situ memang
banyak ya mengeksplor budaya-budaya maritim, potensi sumber daya alamnya juga mayoritas di budaya maritim, itu yang kita eksplor. Jadi konsep pendidikannya berbasis kepada masyarakat itu. Makanya dia mencerminkan konsep community-based education. Ini sangat bagus sekali, Pak Ibu ya. Nah, kemudian dari teori taksonomi Bloom, ini udah pasti level mencipta dan menganalisis. Jadi itu Bapak Ibu ya untuk guru madya mau ke guru utama. Tuh. Nah, kemudian karena waktu juga kita sudah lewat 2 menit bahkan. Nah, jadi saya kira itu, tapi ini menarik nih satu lagi ya Bapak Ibu ya. Ini malah ada satu yang salah nih. C, mayoritas benar. Tapi ini saya rasa ini udah bagus ya. Nah, waktu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk paling tidak apa yang saya sampaikan yang terkait dengan kompetensi sosiokultural, Bapak Ibu bisa mempelajari. Ya, ini nanti kami akan share semua di grup materi ini. Ciri-ciri khas kompetensi sosiokultural itu seperti apa? Jadi nanti tinggal diadaptasikan sesuai dengan golongannya masing-masing. Baik, saya kira itu pemaparan saya pada sore hari ini. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau menanggapi atau mempertajam masalah yang saya bahas, silakan raise hand. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sulistiowati. Apakah ujian terbagi masing-masing wilayah? Jadi gini Bu, kalau soal semua bersifat general ya, bersifat nasional. Jadi sama Bu, soalnya semua untuk di seluruh wilayah Indonesia. Itu sama. Kemudian ujiannya offline, online maksudnya ya Pak Abdul Rauf barangkali ya. Iya Pak, online, secara online dan durasi waktunya itu 2 kali 60 menit, 2 jam. Jadi memang Bapak Ibu harus siap dengan laptopnya masing-masing. Jangan sampai tidak lulus karena kendala teknis. Baik, itu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan materinya. Mungkin ada tanggapan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya menunjuk salah satu guru utama di sini. Sebenarnya ada 2 yang mau ke guru utama ya, Ibu Endang, Ibu dari SMA Negeri 111, dan Ibu Komang dari SMA Negeri Jakarta, SMA Negeri 56. Mungkin Bu Komang bisa menyampaikan Ibu harapan-harapannya, silakan. Ini dari tadi saya aja yang ngomong ini. Silakan Bu Komang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon izin. Sore. Ibu, seperti tadi Ibu menyampaikan bahwa durasi waktu untuk ujian itu 2 jam. Nah, berkaitan dengan golongan guru madya menuju guru utama, apakah waktunya sama, Bu? 2 jam juga. Mengingat di sini guru utama itu kan harus melakukan tiga tahap tes tes tulis, kemudian ada wawancara, satu lagi coaching ya Bu. Iya, Ya, benar. apakah ini 2 jam untuk 3 tahap tadi Bu? Mohon izin. Iya. Baik, ya terima kasih Bu Komang. Satu lagi nih, saya mau dengar suara Bu Endang ini. Bu Endang yang selalu setia ini mengikuti diklat-diklat yang saya selenggarakan. Silakan Bu, mungkin ada harapan-harapannya atau tanggapannya dari pemaparan saya Bu. Ini guru madya mau ke guru utama juga ini, Bu Endang ini. Dan ini memang seorang guru pembelajar sejati. Banyak sekali dia, Ibu ini guru kimia ya Bapak Ibu, tetapi dia melakukan sesuatu yang bersifat inovatif. Banyak kemasan-kemasan pembelajarannya itu yang dia buat menyenangkan siswa. Termasuk Bu Komang juga ini. Bu Komang dengan lagu ya Bu ya.
dengan lagu, materi pembelajarannya. Ibu Endang juga kalau nggak salah saya juga dengan lagu ya Bu ya. Padahal ini guru kimia yang mungkin sangat banyak ditakuti oleh siswa ini. Kalau tidak baik-baik mengemasnya mungkin siswanya akan bosan. Silakan Bu Endang. Masih mendengarkan kan Ibu? Dibuka Bu mic-nya, di mute, unmute Bu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita tambah waktunya ya. Kan kita di sini eh, apa saling belajar, saling memberi tanggapan mungkin. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Komang. Bu Endang ada Bu? Silakan Ibu. Ibu ini paling jago nih diskusi kalau di sekolahnya ini. Bu Endang ini. Silakan Bu. Oh ya, terima kasih Bu. Iya Ibu. Selamat sore. Sorry Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Iya Ibu. berkaitan dengan kenaikan pangkat ini dari golongan ahli madya ke ahli utama. Ini sebenarnya saya juga agak gimana ya, mengingat waktu usia kita ini udah 58, tapi udah mendekati pensiun. Tapi saya berpikir begini, kita udah kerja keras dalam hal mengajar untuk anak-anak, sambil juga kita banyak tuntutan untuk belajar dengan adanya pergantian kurikulum dan juga pengelolaan-pengelolaan kinerja. Itu mau tidak mau semua guru harus melakukan, termasuk kami-kami yang juga sudah punya usia lumayan mau pensiun. Nah, kan kami lakukan itu semua semaksimal mungkin kan begitu. Nah, saya berpikir kalau kita semua udah melakukan maksimal, tapi kalau tidak disertai apa untuk mengajukan atau mengurus kenaikan pangkat, kan itu menjadi suatu hal yang sia-sia. Maka ini saya termotivasi gitu untuk mengikutinya. Ya, berdasarkan soal yang kaitannya dengan tadi, dengan pengalaman kami mengajar, itu betul-betul memang sangat apa ya, sangat cocok sekali gitu. Saya tuh kalau di sekolah lihat guru-guru yang muda-muda gitu ya, itu kalau mengatasi suatu masalah itu ya seperti itu, kayaknya mengambil jalan yang pintas, yang praktis-praktis saja gitu. Nah, padahal kan dalam pendidikan untuk pelayanan terhadap anak itu tidak seperti itu yang diharapkan kan begitu. Nah, biasanya yang terpikir lebih panjang, lebih dalam itu adalah yang tua-tua gitu. Kayak kemarin, saya dapat tugas sebagai pembimbing opsi. Pada awalnya, saya ini tidak ditugaskan untuk pembimbing opsi. Ada guru yang lebih muda lah yang disuruh membimbing opsi. Dan mereka kebetulan juga sibuk karena termasuk manajemen sekolah. Ah, saya sangat kecewa itu mereka banyak melibatkan alumni. Sedangkan rekan kerja sendiri yang ditunjuk, itu ada satu guru lagi, itu teman saya. Nah itu juga kok tidak diajak komunikasi. Saya sebagai guru yang lebih tua, saya menilai lomba itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kemenangan. Kalau kemenangan itu adalah yang kedua lah, alhamdulillah kan gitu. Tapi kan yang pertama adalah pembinaan, pembimbingan terhadap siswa. Nah, di depan saya hanya memperhatikan aja. Dia mengatakan, tolong ya, ini alumni adiknya dibantu-bantu untuk ikuti lomba opsi ini. Itu soal guru-gurunya itu semua pada sibuk hanya ini. Nah, seperti itu. Saya di situ mendengar yang hal seperti itu, saya agak kecewa. Kok bisa-bisanya seorang guru itu, apa ya,
menjatuhkan keprofesionalannya sendiri di hadapan muridnya gitu. Sedangkan kami yang senior tidak diajak bicara. Nah, kalau kami diajak bicara kan kami akan kasih masukan-masukan. Nah, mengingat kami yang senior juga merasa jangan sampai terjadi konflik, apalagi ini lagi padat-padatnya kerjaan gitu. Jadi saya hanya berkomunikasi dengan guru yang satunya lagi tuh. Nah, saya tanya, mereka apa dia gimana diperlakukan seperti apa gitu. Saya hanya suruh itu mengawasi, tapi disuruh beri masukan belum gitu. Nah, ya itulah yang saya lihat. Makanya segala sesuatunya menjadi hasilnya jadi kurang maksimal gitu. Nah, maka dengan adanya apa ya, saya mengikuti kepengurusan ya, proses kenaikan pangkat ini, saya menjadi lebih tahu. Padahal secara apa ya, alami, secara otomatis itu guru-guru yang tua akan terpanggil ke situ. Nah, jadi ya itulah yang saya dapatkan dari pelajaran-pelajaran itu, ya memang secara alami semua naluri guru itu punya hal yang seperti itu, ditambah dengan teori-teori pendidikan yang apa dan strategi-strategi pendidikan, pendekatan pendidikan yang sejalan ke arah itu. Jadi ya saya dengan pelatihan-pelatihan atau apa ya, keinginan saya mengurus naik pangkat itu ternyata banyak manfaatnya, banyak keuntungannya gitu. Agar saya berani menegur guru-guru yang tentunya masih muda-muda, yang mungkin sibuk kerja atau apa, terlalaikan dengan yaitu tadi apa ya, pedagogik yang utama sebagai guru itu. Nah, itu yang saya rasakan manfaatnya ya untuk ujian kenaikan pangkat ini. Ya saya berharap bisa mengikuti dan mudah-mudahan saya banyak belajar bisa lulus gitu Amin. aja. Iya, Bu Endang. Ya, Mudah-mudahan ya, bagus. Iya. Baik, itu aja, Bu. Cukup? ya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih Bu Endang yang sudah memberikan pemaparan pengalaman-pengalamannya dalam bertugas di SMA Negeri 111. Begitu juga dengan Ibu Komang ya. Jadi saya pertama menanggapi dulu apa yang ditanyakan oleh Ibu Komang terkait dengan uji kompetensi untuk guru ahli madya ke ahli utama ya Bu ya. Nah, itu kan memang ada 3 hal nanti yang akan diujikan, yaitu soal SGT, kemudian coaching, dan satu lagi wawancara ya, Bu. Nah, ini ada 2 metode. Pada waktu yang soal SGT, itu Ibu akan diujikan secara tertulis dalam durasi 1 kali 1 jam, 1 kali 60 menit. Ya, ini kalau tidak berubah ya Bu ya kebijakannya 1 kali 60 menit. Kemudian nanti yang untuk coaching dan wawancara itu bisa juga dari 2 metode. Bisa pada saat itu juga Ibu dilangsungkan, karena ini kan sifatnya personal Bu. Beda kalau ya SGT itu kan dia tertulis ya, tertulis itu berarti general, bisa dilaksanakan secara serentak ya untuk seluruh Indonesia. Tapi kalau yang coaching dan wawancara itu memang secara personal. Nah, itu durasinya 30 menit masing-masing, coach 30 menit, kemudian wawancara juga 30 menit. Nah, itu tergantung perjanjian Ibu. Nanti Ibu akan dihubungkan soal penjadwalannya itu nanti ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan nanti akan diinfokan ke Ibu. Jadi tidak langsung Ibu tes, langsung di situ juga wawancara. Enggak seperti itu, karena kan memang personal sifatnya. Gitu ya, Bu Komang? Ya. Iya, itu saya kira itu tadi pertanyaan Ibu ya? Hanya itu kan? Baik. Nah, menanggapi apa yang dikemukakan oleh Bu Endang, ya memang seperti itu Ibu. Saya juga memang banyak melihat ya. Mudah-mudahan tidak di sini. Di sini ini guru-gurunya punya integritas dan punya uh, kemampuan yang baik ya dari pedagogik, dari kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Tapi ini saya melihat juga pernah bertemu di sekolah-sekolah lain lah ya yang mungkin nggak ada di sini.
memang ini Ibu, memang agak miris kita melihat ya, guru-guru muda ini kadang cenderung suka mendelegasikan tugasnya itu, kayak tadi Ibu bilang, kepada alumni ya Bu ya, untuk Iya, menjalankan kegiatan-kegiatannya. Nah, padahal alumni itu kan sebenarnya bukan seorang guru gitu, belum menjadi seorang guru. Nah, terus saya tertarik juga tadi Ibu katakan bahwa adanya lomba itu bukan semata-mata kita mau mencari siapa yang menjadi juara, melainkan juga pembinaan kepada siswa. Nah, untuk membina kepada siswa tentunya memang dituntut peran seorang guru yang memang benar-benar bertanggung jawab terhadap kegiatan lomba tersebut sehingga bisa memberi materi kepada siswa bahwa lomba ini bukan ajang kompetitif gitu, tetapi semacam ajang kolaboratif gitu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gitu Bu Endang, terima kasih atas tanggapan maupun pengalaman pribadinya ya. Saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Kebetulan ini di Jakarta sudah mau menjelang maghrib. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaannya. Sampai sore hari ini masih ada 94 yang masih bersedia bergabung di sini. Terima kasih. Jadi nanti untuk hari Minggu ya Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Teknisnya itu kita akan melakukan tryout real time yang soalnya itu nanti akan Bapak Ibu jawab langsung. Kita akan tentukan durasinya, pengerjaannya sesuai dengan golongannya masing-masing. Nanti teknis operasionalnya kita akan share di grup dalam bentuk tertulis. Nah, yang kami harapkan adalah semua peserta yang sudah mendaftar itu ikut, ya. Karena kan memang hari Minggu itu libur, jadi mungkin bisa kita sama-sama menghadirinya. Nah, kemudian juga yang nanti sarana yang paling utama untuk kita melakukan tryout itu adalah Bapak Ibu siap dengan laptopnya, ya, laptop yang juga Wi-Fi-nya juga harus bagus, ada kuotanya juga, jadi tidak terganggu nanti di tengah perjalanan mengerjakan tugas. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau tryout jamnya masih tetap sama ya, Bu? sama Ibu, tetap jam 4. Iya, kita tetap akan mulai jam 4 sore. Durasinya juga 2 jam, tetapi nanti itu kita bagi 2 jam itu mungkin jam pertama dimulai dari guru pertama dulu, baru yang berikutnya guru muda, baru yang terakhir guru madya. Seperti itu. Nanti teknisnya kita sampaikan di grup. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mohon maaf lebih kurangnya dari pemaparan saya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto dulu, foto bersama dulu. Silakan untuk membuka kameranya on cam agar tidak tertutup ketika difoto. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ada Ibu Sutinah ya dari Labusel. Juga ada Bu Yaya. Ini saya satu persatu kayaknya Bu. Ada Bu Yaya juga. Bu senyumnya ini udah diambil fotonya. Ada Bu Nur Hayati, si Mamora. Iya, Bu, iya. Iya, Bu. Iya, Ibu Deborah juga, Bu Tuti. Bu Tuti ada nih dari SMA, Bu ya. Yang kemarin lah itu Bu, Ibu Deborah, Ibu Siti, Iya. saya, waktu di SMP 6. Terima kasih Bu hari ini. Mina juga. Terima kasih Bu. Mohon izin pamit. Ya. Sampai jumpa hari Minggu ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Riani. Terima kasih Bu. Terima Sama-sama. kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu Izin Riani. live Bu. Ya, sampai jumpa besok. Terima Iya. kasih, Bu. Minta maaf, nggak nyalakan ya. layar, masih di jalan. Ya, nggak apa-apa Terima kasih, Ibu. Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Bu Aini. Selamat bertugas kembali. Selamat istirahat, selamat liburan juga.
Iya, Bu. Makasih Bunda, Bapak Ibu semua kita pamit. Terima kasih Bu Aryani. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Aryani.